Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Pagi, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, hari ini kita akan membahas satu tema, dok. Temanya mengenai apabila kita sedang sakit. Sakit dimana diberikan nikmat ya dok ya. Nikmat itu bukan hanya bahagia aja, tapi sakit pun diberikan kenikmatan. Kenikmatan sedang merasakan sakit. Artinya secara tidak langsung Allah memberi kesempatan kita untuk istirahat. Coba kalau nggak sakit, pasti kita dengan beribu banyak aktivitas di luar, yang kerja, yang sekolah, yang kuliah, ibu rumah tangga dengan kesibukan-kesibukannya mengurus anak dan sebagainya. Dan ketika sakit, tentu kita diperlukan untuk istirahat ya dok ya. Kira-kira tips apa nih yang bisa untuk ikhtiar kita mengobati sakit kita sebelum kita mengkonsumsi bahan kimia? Ya, mari kita sambil jalan. Jamaah sekalian yang rahmatullah, ada cerita yang luar biasa yang bisa kita tarik hikmah dari situ. Jadi ada teman dokter mendirikan klinik di sana di Arab Saudi. 1 bulan belum ada pasien. Dia tunggu 2 bulan, 3 bulan, masih sepi pasiennya. Kasihan di sana dokternya nggak laku. Berbeda dengan di tempat kita ya, kalau apalagi kerjasama dengan BPJS. Dikit-dikit dokter, Oh, dikit-dikit dokter. sakit bentar, flu sedikit langsung ke dokter. Sugesti sekali ya kita Flu berangkat ke sedikit, dokter. Cari, minta obat, biar diminum. Akhirnya teman saya itu yang kliniknya sepi itu investigasi, mencari ke penduduk asli di sana. Benar nggak sih kok orang Arab nggak pernah sakit? Barulah dia tahu bahwa ternyata orang Arab di sana itu kalau sakit bukan seperti kita cepet-cepet mencari dokter, mencari bantuan obat. Enggak, ternyata mereka punya tips. Apa tuh dok tipsnya? Nah, mau tahu nggak? Mau dong. Tips yang pertama, kalau mereka sakit, yang pertama mereka melakukan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, apa sih sholat 2 rakaat? Bisa mungkin sholat taubat, minta Sholat taubat. taubat kepada Allah agar disembuhkan. Dan banyak istighfar ya dok ya. Ya, belum melakukan tips itu, kemudian katanya sembuh. Kalau tidak sembuh, dia melakukan tips yang kedua. Karena sakit pun bisa jadi penggugur dosa ya dok ya. Ya, Kita harus banyak istighfar kan. Ya, betul. Tips yang kedua apa? Ternyata dia membaca apa yang dicontohkan Rasulullah, membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihahnya bisa kalau kita bengkak di daerah tertentu, baca surat Al-Fatihah itu sambil diusap. Atau lewat media air atau enggak madu, ditiupkan, dibacakan Al-Fatihah. Bahkan ada juga yang membaca 3 surat Qul. Kul huwallah. Ya. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Ya, 3 Qul itu ditiupkan ke media, diminum, bismillah. Sembuh jamaah sekalian. Alhamdulillah. Baru 2 tips. Katanya kalau masih belum sembuh juga, dia lakukan tips yang ketiga. Apa itu? Tips yang ketiga ini baru kita sadar, ternyata mereka bersedekah. Kalimatnya, belilah sehatmu dengan bersedekah. Sedekah, minta pada Allah. Mudah-mudahan sedekah ini jadi penggugur dosa kita dan menyembuhkan penyakit. 3 tips itu. Belum sampai dia makan obat sudah sembuh jamaah sekali. Oh, Masya Allah ya dok. Dengan ridho Allah kita sakit diberikan kesehatan. Sakit datangnya dari Allah, kemudian sehat pun diberikan datangnya dari Allah. Faidah yasifin. Apabila kamu sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Ayat Al-Quran Syuara ayat 80. Kemudian ikhtiar yang dikonsumsi dok selain sebelum kita melakukan minum obat bahan kimia,
yang dicontohkan, kemudian ada juga di dalam Al-Quran. Ya, Apa dok? tips yang ketiga tadi ya, Ya. belum sampai itu. Tips yang ketiga, kalau belum sembuh juga, dia melakukan tips yang keempat. Empat. Apa yang tips keempat? Katanya dia meminum, mengobati dengan apa yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Apa itu? Apa? Binatang, katanya binatang yang sungguh semua yang di dalam Manfaatnya? dikandungkan di dalam binatang tersebut bermanfaat apa? Madu, jamaah sekalian. Di lebah ya dok ya? Ya, lebah, baik madunya, Atau? baik serumnya, propolisnya. Saya Oh, itu Masya Allah. sudah rutin semenjak COVID itu minum propolis. Itu sebenarnya propolis itu dari air liur lebah itu sarangnya itu ditutupi oleh propolis. Itu antiseptik, antibiotik. Masya Kita minum. Allah. Bagus Saya kalau banget ya. olahraga tenis itu kalau sudah minum itu 6 tetes itu ditambah air putih, air hangat, kemudian ditambah madu, sehat. Masya Allah, Maka luar kalau biasa nanti ya. kita ibadah haji, jangan lupa cuma 60 mili, jadi nggak lolos tuh dari imigrasi karena tidak lebih dari 100 mili. Ya. Dok, belinya di mana propolis dok? Di tempat saya ada, karena pasien-pasien saya dikasih itu penyembuhan lukanya, untuk nafsu makannya. Setelah dikasih itu, dok enak badan saya gitu, cepat sembuh tuh lukanya, cepat kering. Dioleskan juga, diteteskan di depan luka kalau disesar. Ya. Jadi untuk pembelian untuk propolis itu mungkin di daerah-daerah terdekat, di kota-kota yang ada propolis ya dok ya, Ya. terdekat ya. Contoh Saya kalau distributornya karena saya kalau tahu di daerah Sragen, manfaatnya. distributornya di mana dok? Permata Hati, di tempat klinik saya. Masya Allah. Dan satu lagi loh, yang dikatakan tuh Habati Sauda Jinten Hitam. Itu obat segala macam penyakit. Dulu waktu zaman COVID itu kita bingung mencari obat. Ternyata orang Thailand itu sudah memakai itu. Oh, Masya Allah. Habati Sauda itu penyakit apa saja. Kalau saya sekali minum 4 itu, 2 kali 4 diminum Bismillah, maka semua penyakit virus bakteri mati dengan izin Allah. Alhamdulillah. Itu tips yang keempat. Masih ada loh tips lagi. Apa itu dok? Ini yang terakhir dok. Belum. Banyak banget ternyata ya. Nah, Oke baik. orang Arab itu kalau sakit dia sampai tips keempat. Dia yang tips yang keempat itu madu dan habati sauda. Masih ada katanya. Kalau belum sembuh juga, saya ikhtiar. Ikhtiar apa? Lakukan tadi Bunda. Apa itu? Istighfar. Oh, istighfar. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Barangkali saya dikasih sakit karena dosa-dosa kami. Bahkan teman-teman, halo pasangan yang belum punya momongan, banyak istighfar. Luar biasa penghambaan kepada Allah bahwa kami punya dosa, ya Allah sembuhkan. Banyak-banyak istighfar. Minimal 100 kali ya dok, seperti Ya, yang disunahkan sebanyak ya dok. mungkin istighfar. Minimal 100 kali kan. Di dalam hati, kapan saja, di mana saja kamu berada, sebutkan lisan yang ringan di lidah, tapi pahalanya luar biasa. Salah satunya adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sembuh ya mas kalian. Dengan izin Nggak Allah. laku klinik dokter Dengan saya. izin Allah dan ridho Allah Dengan ya. izin Allah. Nggak laku klinik di Arab Saudi. Masih tips yang keberapa tadi? Kelima ya? Iya. Masih ada yang keenam. Apa itu? Sama sekali. Mereka kalau belum sembuh juga katanya, dia cari bukan obat kimia yang dia cari. Obat kimia itu bisa jadi efek sampingnya ada ke ginjal, ke hati. Kalau kurang minum, ginjal hatinya kemudian rusak efek samping. Obat kimia di samping mahal sama sekali. Zaman sekarang itu obat daripada bayar dokter lebih mahal obatnya. Kan ada BPJS dok.
Iya, tapi obatnya bukan obat yang gitu. Oke. Ada tips yang keenam, kalau belum sembuh juga, dia cari obat-obatan herbal, Oke. bukan kimiawi, herbal. Salah satu Contohnya jenisnya apa? Habatus sauda. Tadi ibadah bukan. Ada yang buah pin, Oh, buah tin, buah jaitun, buah zaitun. bawang putih. Oh, Kita bawang tahu putih tuh bawang juga putih ya. Obat-obat Jahe gitu. herbal ya. Oh, rimpang maksud Kalau dokter. orang yang Rimpang ya, mual-mual, rimpang itu ya. obat yang mual-mual kalau Jenis-jenis orang hamil rimpang kan itu kan. kasih jahe tuh. Jahe, serai, Waduh, di jeruk nipis di gitu ya, Indonesia Dok. banyak banget Kaya itu. sekali. Kaya sekali bahan-bahan herbal Jenis itu. rimpang itu ya, Dok. Nah, tips yang keenam. Kalau situ sembuh sudah. Kalau belum sembuh juga baru dia cari Ter. dokter apa? Dokter yang tentunya yang Islam. Dokter yang soleh. Nah itulah barulah, dan dokter yang ahlinya. Tanyakanlah sesuatu, kalau ingin sukses tanyakan pada ahlinya, bukan kemudian kita cari sesuatu malah dukun. Itu sama dengan menyekutukan Allah. Oh, Padahal Masya kita mau cari sehat, malah kita cari mensyirikan Allah dengan menduakan mencari Allah. dukun, mencari batu-batuan. Yang dulu itu loh, siapa tuh? Yang antri dikasih batu itu. Oh, Siapa itu ya, lupa. iya, apa ya itu? Itu ponari. Oh, iya. Pakai batu, kemudian itu, ya Allah, jangan kalian mencari Subhanallah. pengobatan sembuh dengan kemudian menduakan Allah, menciptai sesuatu. Padahal yang menyembuhkan apabila kamu sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Kamu malah mencari pertolongan seorang dukun. Kalah kamu malah mencari batu yang dipakai, yang dipercaya bisa menyembuhkan. Nauzubillah. Bahkan sakitnya itu bukan menembus dosa kamu, menembus dosanya dengan sakitnya itu bahkan mungkin menjerumuskan Dokter. kita ke neraka. Kadang-kadang terlalu semangat, jadi ngomong saya itu blepot. Gak apa-apa, Dok, dimaafkan. Ya, 7 tips ke orang-orang Arab yang kalau kita sakit itu belum kita mencari ikhtiar, mencari dokter, tapi sudah sembuh. Amin. Terbukti, nanti silahkan ke rumah sakit. Kira-kira rumah sakit di sana sepi, nggak kayak kita antri dari jam pagi itu untuk berobat. Karena ada tips mereka sebelum melakukan ikhtiar ke dokter, melakukan tips langkah-langkah yang kira-kira bisa menyembuhkan dari sakitnya. Coba try it kita di sini sebelum kita ikhtiar untuk memakai obat-obatan kimia, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab di sana. Oke, baik. Terima kasih atas semua penjelasan dokter yang sangat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba semua tips ini, insya Allah. Semoga bermanfaat, semoga berkah dan sehat. Amin ya robbal alamin. Siapa kita? Jamaah Haji Indonesia. Jamaah Haji Indonesia. Mabrur, sehat, barokah. Assalamualaikum.